Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan serta semangat dalam belajar. Anak-anak, kali ini bertemu lagi dengan Pak Danang dan kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Nah, seperti yang anak-anak lihat, Pak Danang mempunyai gambar pohon di belakang tulisan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas banyak sekali tentang pohon. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain dan sambil berolahraga di lingkungan segar. Nah, anak-anak, di buku tema, anak-anak akan menjumpai materi yang dinamakan bola zigzag. Dan pada intinya, di teks yang ada ini, anak-anak dapat bermain, menangkap dan melempar bola dengan cara zigzag. Dan zigzag itu contoh zigzag itu dari angka 1 ke arah angka 2, dari angka 2 ke arah angka 3. Dia sifatnya miring 45 derajat. Dari angka 3 lalu ke arahnya ke 4. Begitu juga dari tim merah, dia ke arah 1 ke arah angka 2, melempar bola dari angka 1 yang menangkap angka 2. Setelah di angka 2, tim merah harus melempar ke yang merah juga ke angka 3. Jadi tidak boleh ke sini. Yang namanya zigzag, dia langsung 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, mungkin materi PJOKA ini nanti akan diperluas dengan guru olahraga kalian masing-masing. Kita langsung saja. Nah, tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu apa saja sih? Ada 6 bagian tumbuhan secara utama. Yang pertama ada akar. Seperti yang kita ketahui, akar biasa ada di dalam tanah. Setelah akar, yang paling bawah, dia akan tumbuh batang. Nah, apa saja manfaatnya, apa fungsinya, dan apa jenisnya, nanti kita akan bahas bersama. Setelah batang, dia juga tumbuh daun. Ketiga ada daun. Setelah daun ada bunga. Setelah bunga ada buah. Dan di dalam buah pun terdapat biji. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar,
tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya ada beberapa contoh yaitu umbi-umbian. Jadi seperti ketela, seperti kacang-kacangan yang kacang tanah, itu tidak hanya berfungsi untuk menyerap air, tapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan untuk tumbuhan. Nah, jenis akar pun juga ada dua, yaitu yang pertama ada akar tunggang. Akar tunggang ini biasa dimiliki oleh pohon-pohon yang besar, seperti pohon mangga ataupun pohon alpukat dan yang lain. Sedangkan yang satunya dia terbentuk lebih kecil dan lebih banyak. Lebih kecil akan tetapi dia lebih banyak. Disebut dengan akar serabut. Akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang lebih kecil dari pohon-pohon berakar tunggang. Contohnya ada pohon pisang, ada pohon bayam, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, setelah akar, ada batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jenis batang itu ada 3. Yang pertama ada batang berkayu, yang kedua ada batang rumput, yang ketiga ada batang basah. Sekarang kita akan membahas tentang daun. Setelah akar, batang, lalu kita menuju ke daun. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, fotosintesis itu adalah proses pemasak makanan dari tumbuhan. Jadi, proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen fungsinya apa? Untuk kita hirup setiap hari, untuk kita bernafas. Jadi, jika tidak ada proses fotosintesis dari tumbuhan, maka bumi kita akan terasa lebih panas, dan mungkin udara yang kita hirup juga tidak dapat sesegar sekarang. Macam-macam daun ada 4. Ada daun melengkung, daun menjari, daun menyirip, dan daun sejajar. Setelah daun, tumbuhan juga tumbuh bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Setelah bunga, juga ada buah.
Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji kecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Setelah buah juga ada biji. Biji biasanya ada di dalam buah ya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, bagian-bagian biji pun juga ada di sini. Ada kulit biji, ada plumula, juga ada radikula. Di sini juga ada bagian-bagian biji yang berkeping 1. Ini adalah contoh biji berkeping 2, seperti biji kopi, biji durian. Kalau biji berkeping 1 itu seperti biji alpukat, biji kelapa. Nah, seperti itu namanya biji-biji berkeping 1. Nah, setelah kita membahas tentang bagian-bagian tumbuhan, kita harus tahu hak dan kewajiban kita pada tumbuhan. Yang pertama, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Jadi yang harus kita utamakan apa? Kewajiban. Baru kita boleh untuk mendapatkan hak setelah kita melakukan kewajiban tentunya. Kewajiban apa saja yang kita lakukan untuk tumbuhan? Menjaga dan merawatnya, tentunya agar tumbuhan itu subur dan berkembang lebih bagus. Yang kedua, jangan biarkan ulat pemakan tumbuhan masuk ke dalam tanah tumbuhan kita. Yang ketiga, memberikan air dan pupuk pada waktu yang tepat. Pagi dan sore kita menyirami tanaman atau tumbuhan yang kita tanam. Selanjutnya, menukar tanah atau media jika tanah sudah tidak layak atau sudah tandus untuk tumbuhan itu. Kita ganti dengan media atau tanah yang subur. Setelah kita melakukan kewajiban, baru kita boleh mendapatkan hak kita dari tumbuhan tersebut. Hak kita adalah boleh menjadikan tanaman sebagai hiasan rumah kita. Boleh kita jadikan obat jika tanaman yang khusus obat, misalnya ada jahe dan rempah-rempah yang lain. Boleh menikmati hasil buahnya. Yang selanjutnya ada berhak mendapat oksigen atau udara bersih. Nah, itu hak yang diperoleh untuk semua orang di sekitar kita. Baik anak-anak, pembelajaran 3 kita sudah selesai. Anak-anak akan mengerjakan tugas di rumah, yaitu nomor 1, tuliskan 6 bagian tumbuhan beserta fungsinya. 6 bagian tumbuhan itu apa saja, kalian tulis, dan juga dijelaskan fungsinya itu apa saja. Yang kedua, ada berapa jenis batang? Sebutkan batang apa saja. Ada berapa jenis daun? Sebutkan daun apa saja. Apa manfaat tumbuhan hijau di sekitar kita? Banyak sekali. Tolong anak-anak bisa sebutkan. Yang kelima, tuliskan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Baik.
sebelum anak-anak mengerjakan tugas pembelajaran 3, sebaiknya anak-anak menyimak pembelajaran 4 terlebih dahulu. Nah, sikap baik apalagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Ini adalah contoh gambar. Yang sebelah sini adalah tumbuhan yang sangat terawat. Jika tumbuhan di sekitar kita sangat terawat, maka bumi kita akan terasa segar, sejuk, dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Kebalikannya, jika kita tidak merawat tumbuhan di sekitar kita, maka tentunya juga akan membahayakan kita sendiri. Bumi menjadi panas, tidak bisa menghirup oksigen segar, dan yang lain. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang baik dari tanaman. Nah, anak-anak akan menjumpai teks cerita Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang pertanyaan yang ada di bawah teks. Yang nomor 1, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Sudah jelas ya tadi, Lani sedang menyiram tanaman dan merawatnya. Nomor 2, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Adik Lani mempunyai tanaman, akan tetapi kurang bertanggung jawab terhadap tanaman tersebut karena sering lupa untuk menyiram setiap hari dan sering lupa juga untuk memberikan pupuk karena adik Lani lebih suka menonton TV dan bermain. Nomor 3, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani atau adiknya? Ayo anak-anak tahu kan? Ya, tepat sekali. Yang lebih bijak dalam bersikap terhadap tanaman sudah jelas Kak Lani. Ketika adik Lani menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Tentu saja yang dia rugikan adalah dirinya dan orang di sekitarnya. Yang kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, adik Lani belum melakukan kewajibannya. Jadi, adik Lani sebenarnya juga tidak berhak untuk mendapatkan hak dari tumbuhan ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Ketika Lani menyiram tanaman, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tentu saja Lani sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Mengapa memperoleh hak itu, mendapat tanaman subur itu penting? Iya, memperoleh hak untuk mendapat tanaman subur itu sangat penting bagi kita dan semua orang di sekitar kita karena itu sangat berpengaruh dengan kesehatan manusia. Nomor 8, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena
tanaman jika tidak kita rawat akan menimbulkan dampak yang berbahaya untuk manusia. Nah, anak-anak, kita sudah menjawab. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Nah, jika mungkin semua yang ada di dunia itu bersikap seperti adik Lani, mungkin saja bumi kita akan terlihat seperti gambar yang 2 perbandingan tadi. Tapi bukan yang terlihat lebih segar ya tentunya. Akan terlihat lebih gersang, panas, dan oksigen pun tidak segar untuk kita hirup ya, tidak sehat. Karena tidak ada proses fotosintesis. Anak-anak akan menjumpai di buku tema pembelajaran 4 3 gambar A, B, dan C. Dan di bawahnya anak-anak akan menjumpai tabel seperti ini yang nanti akan anak-anak kerjakan di rumah. Pak Danang akan mengasih contoh satu saja. Pertanyaan, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A. Gambar A, Lani sedang menyiram tanaman. Jadi gambar A isinya menyiram tanaman. Nanti selanjutnya bisa anak-anak kerjakan di halaman 25-26. Gambar B, sedang apa itu? Iya, membakar hutan. Wow, kenapa ya kira-kira dia membakar hutan ya? Tidak ada kerjaan lain mungkin ya, dia gabut anak-anak ya ini. Dia kurang kerjaan ini, sepertinya dia terlalu lama corona terus di rumah terus dia gabut terus membakar hutan. Tidak. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Gambar C, sedang merawat tanaman. Ya, bagus sekali. Kita sebagai manusia harus merawat tanaman dengan baik. Nah, nanti untuk kolom-kolom selanjutnya bisa anak-anak isi dengan jawaban yang tepat. Baik anak-anak, kita akan belajar ciri-ciri pertanyaan yang baik. Suatu topik. Oh ya, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama ada sesuai dengan topik. Nah, jadi pertanyaan yang baik itu harus sesuai dengan baik. Yang kedua ada jawabannya bukan hanya iya atau tidak. Jadi kalau kita membuat pertanyaan yang kira-kiranya kita kalau menjawab itu jangan hanya iya atau tidak, tapi yang lebih menggali informasi. Yang ketiga, ciri-ciri pertanyaan yang baik ada pertanyaan yang berkesinambungan. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Nah, informasinya itu yang belum kita ketahui apa, kita cari tahu. Yang kelima, bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Jadi pertanyaan kita tidak kemana-mana. Misalkan kita menggali informasi tentang fotosintesis, jadi kita pertanyaannya fokus dalam fotosintesis. Yang terakhir, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu semua adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik.
Nah, kita sudah selesai membahas pembelajaran 4. Anak-anak bisa mengerjakan tugas berikut. Video bisa anak-anak pause dan anak-anak catat di dalam buku tugas, lalu dapat dikerjakan dalam buku tematik. Yang pertama, jelaskan apa yang akan terjadi jika tidak merawat tumbuhan di sekitar kita. Yang kedua, sebutkan apa saja hak kita terhadap tumbuhan di sekitar kita. Yang terakhir, kerjakan tabel pada buku tema halaman 25 sampai 26. Tabel yang seperti pada yang tadi tunjukkan. Baik anak-anak, 2 pembelajaran sudah kita bahas. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Selalu semangat, selalu jaga kesehatan, selalu sering cuci tangan. Kesehatan kita untuk kita dan untuk keluarga kita. Pakailah masker jika harus terpaksa keluar rumah dan beraktivitas berolahraga di rumah itu juga sangat penting. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Pada yang tutup kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.